Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 921 sampai 925. Baiklah, saudari Zhou, cepat pergi. Anda telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Kata ketua tim, Ye Junlin menatap tajam ke arah pemimpin tim. Terima kasih banyak, Bu. Ayo pergi. Ye Junlin mendukung Zhou Yingying dan kembali ke halaman kecil. Li Ziran dan Wu Xiao maju. Melihat gadis cantik itu, Zhou Yingying tampak terkejut. Bu, ini menantu perempuanmu, Li Ziran. Ye Junlin memperkenalkan sambil tersenyum. Ah, Bu, kamu telah menderita. Mata Li Ziran memerah karena menangis. Pengantar singkat tentang permaisuri Wu Xiao. Semua orang kembali ke halaman kecil bersama. Selama hampir 30 tahun, Zhou Yingying bermimpi bertemu putranya suatu hari nanti. Bahkan dengan resiko kematian, dia bersedia. Tapi dia mengerti bahwa dia tidak akan pernah melangkah keluar kota Zhenjiang. Tak seorang pun di dunia ini akan menemukan diri mereka sendiri. Melihat putranya hanyalah sebuah keinginan mewah yang tidak akan pernah bisa terwujud. Namun dia tidak pernah menyangka keinginannya tersebut akan terkabul hari ini. Putranya muncul, membawa serta menantu perempuannya. Sepanjang jalan, Zhou Yingying menangis, tapi itu semua adalah air mata bahagia. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Zhou Yingying sangat penasaran. Secara logika, keluarga Ye harus memotong semua informasi tentang diri mereka sendiri. Saya mengirim seseorang untuk mencari tahu, kata Ye Junlin. Sepanjang jalan, Zhou Yingying mengajukan pertanyaan. Ketika saya melihat anak saya, sepertinya ada banyak hal yang ingin saya katakan. Ketika dia kembali ke halaman dan melihat batu nisan, ekspresi Zhou Yingying berubah. Nak, kamu tidak peduli. Saat dia mengatakan itu, Zhou Yingying menggunakan tubuhnya untuk memblokir kata-kata di batu nisan. Ye Junlin berkata, Bu, berhentilah menghalangi saya. Saya tahu semua yang terjadi, nama saya tertulis di sana. Wajah Zhou Yingying tiba-tiba menunduk. Menurutnya, tidak baik Ye Junlin mengetahui terlalu banyak. Setelah sampai di gubuk, Zhou Yingying pun menuangkan air untuk mencuci buah-buahan. Biarkan Li Ziran menghentikannya. Bu, bagaimana kamu bisa datang dengan barang-barang ini? Zhou Yingying memandang Li Ziran dan menangis kegirangan. Nak, aku sangat bahagia, harapanku selama sisa hidupku telah menjadi kenyataan, kamu telah menemukan yang begitu indah, istri yang berbakti dan baik hati. Bu, tidak akan ada penyesalan dalam hidup ini. Bu, aku akan membiarkanmu menikmati hidup selanjutnya, aku akan menjadikanmu ibu paling bahagia di dunia. Ye Junlin memegang erat tangan Zhou Yingying. Datang dan temui Bu, ibu sudah puas. Kata Zhou Yingying sambil tersenyum. Bu, izinkan aku bertanya, pernahkah kamu berpikir untuk pergi? Ye Junlin bertanya, kamu tidak bisa pergi, apakah kamu tidak melihat batu nisan berdiri di depan pintu? Jika aku mengambil langkah, mereka akan membunuhmu. Ye Junlin terus bertanya, Bu, apakah mereka mengandalkan batu nisan ini untuk menahanmu? Tidak, masih ada orang yang mengawasiku sepanjang waktu, mereka tidak akan pernah mengizinkanku keluar dari kota Zhenjiang. Zhou Yingying melanjutkan, ini bukan hanya kota Zhenjiang. Sudah hampir 30 tahun. Faktanya, ruang lingkup aktivitas saya hanya di jalan yang kami lalui saja. Sekarang, aturan yang mereka berikan padaku adalah aku tidak boleh melangkah keluar. Setengah langkah di jalan ini, jika tidak maka akan terjadi pemukulan yang parah. Mata Ye Junlin hampir terbang ketika dia mendengar ini. Apa, selama hampir 30 tahun, Ibu, kamu hanya diizinkan berkeliaran di jalan ini? Ye Junlin bertanya dengan heran. Ternyata terkurung di kota selama 30 tahun bahkan lebih mengerikan daripada terkurung di jalanan selama 30 tahun. Kejam sekali, sangat kejam, ya. Perintah keluarga Ye ke kota Zhenjiang adalah untuk mengurungku di kota Zhenjiang, tetapi untuk memastikan tidak ada yang salah, orang-orang di kota Zhenjiang ini dengan sengaja mempersempit area dan menjebakku di jalan ini. Zhou Yingying menghela nafas. Nada, boom, pembuluh darah muncul di dahi Ye Junlin.
Niat membunuh yang haus darah muncul di matanya. Dia punya niat membunuh. Li Ziki bertanya dengan sedih. Bu, apakah ibu telah bekerja sebagai petugas kebersihan selama bertahun-tahun? Zhou Yingning mengangguk. Ya, mereka membatasi segalanya untuk saya dan tidak mengizinkan saya mendapatkan pekerjaan. Saya hanya bisa menjadi pekerja sanitasi, jadi saya bertahan saja. Melihat Li Ziran menangis, Zhou Yingning tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya baik-baik saja. Gaji yang saya dapat, ditambah kain yang saya ambil, cukup untuk hidup, tapi semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Adegan Zhou Yingning yang berkompromi demi 50 yuan barusan tak terlupakan bagi mereka. Bu, penyakitmu, Li Ziran tersedak isak tangisnya. Sebenarnya tidak apa-apa, ini adalah masalah lama. Selama Anda minum obat, masalah itu tidak akan kambuh. Hanya saja, jangan menghadapi hari mendung atau hujan. Zhou Yingning berkata dengan tenang. Tapi dia tersiksa oleh penyakit itu sampai dia berusia setidaknya 20 tahun lebih tua. Pada saat ini, Zhou Yingning tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, tidak, kamu harus segera pergi. Ibu tidak akan menahanmu. Ye Junlin dan Li Ziran tampak bingung. Ada apa? Mereka menatapku, hampir selama 30 tahun. Tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki halaman rumah saya, dan tidak ada yang diizinkan berkomunikasi dengan saya. Jadi saya tidak perlu mengunci pintu, karena tidak ada yang berani masuk. Kamu cepat, jika mereka membiarkannya. Jika saya menemukan Anda datang ke tempat saya, Anda akan berada dalam bahaya. Kalau begitu, Anda mungkin akan mendapat pukulan yang parah. Zhou Yingning tampak panik dan dengan cepat mendorong serta mendesak Ye Junlin dan yang lainnya untuk pergi. Tapi Ye Junlin tidak bergerak sama sekali. Bu, tidak apa-apa, selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Ye Junlin mencibir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menindas ibuku, Ye Junlin. Nak, Ziran, tolong pergi secepatnya mungkin, kelompok orang ini Anda tidak boleh menyinggung perasaan saya, cepat pergi, mereka mungkin akan mengetahuinya. Zhou Yingning sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia tahu bahwa orang-orang itu mengawasinya sepanjang waktu. Kedatangan Ye Junlin dan yang lainnya akan segera diketahui. Ayo pergi, Zhou Yingning bahkan mendorong Ye Junlin untuk pergi. Dentang, tapi saat ini, suara pintu datang dari luar. Ekspresi Zhou Yingning berubah drastis. Tidak, mereka datang. Wajah Zhou Yingning sepucat kertas. Kamu orang tua? Ada seseorang di rumahmu, kan? Kamu lupa peraturannya kan? Beraninya kamu membawa orang luar ke sini? Sebuah suara aneh datang dari luar. Ketika Ye Junlin melihat ekspresi ketakutan ibunya, dia tahu bahwa ibunya selalu diintimidasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Yingning sama cemasnya seperti belalang di panci panas. Bu, kamu tidak perlu takut, semuanya sudah terkendali. Ayo, kita keluar dan melihat. Ye Junlin dan yang lainnya datang ke halaman dan melihat beberapa anak muda sombong berjalan ke arah mereka, dengan ekspresi garang di wajah mereka. Kamu orang tua, apakah kamu benar-benar berani membawa orang ke halaman rumahmu? Apakah kamu ingin dipukuli? Pemimpin itu mencibir. Zhou Yingning sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Ye Junlin. Dalam sekejap, Ye Junlin menjadi marah. Dia bertanya, apakah kamu sering memukulinya? Iya, apa salahnya memukuli perempuan jalang tua tingkat rendah? Beberapa anak muda berkata sambil tersenyum. Tapi yang tidak mereka sadari adalah Ye Junlin sudah marah. Kamu orang tua, kemarilah dan berlutut. Kamu melanggar peraturan, aku akan memberimu 20 batang. Teriak pemuda itu. Zhou Yingning menjadi semakin ketakutan, tubuhnya gemetar. Rupanya dia sering dibuli, tubuhnya sudah lemah. Bagaimana dia bisa menahan siksaan mereka? Kamu masih berani bersembunyi? Lihat aku menangkapmu. Pemuda itu mendatangi Ye Junlin dengan agresif, mencoba menarik Zhou Yingning keluar. Bang, namun sepasang tangan kekar mencengkeram pergelangan tangannya. Itu seperti catok, dan dia tidak bisa mencabutnya. Kamu, pemuda itu menatap Ye Junlin dan berkata dengan marah, menjauh dariku sekarang, kalau tidak, aku akan mengalahkanmu juga. Bang, sebuah cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin, dan dia mengangkat tangannya,
kaki dan menendang pemuda itu. Bang, setelah mendarat, lelaki itu memuntahkan darah dan buih dari mulutnya. Lawan, pukul aku sampai mati, beberapa orang lainnya segera bergegas maju. Wu Xiao melangkah dengan 3 pukulan dan 2 tendangan dan menjaga orang-orang ini. Zhou Yingning tercengang, apakah anakku begitu baik dengan gadis ini? Beberapa orang bangkit dari tanah dan mengancam, "Hai Zhou Yingning, Anda mencari bantuan untuk meninggalkan Zhenjiang, kan? Oke, kalau begitu tunggu, jika saya bisa keluar setengah langkah dari Zhenjiang, saya akan kalah, tidak? Saya tidak akan meninggalkan Zhenjiang." Zhou Yingning dengan cepat menyangkal, "Faktanya ada di hadapanmu. Kenapa kamu masih mencoba berdalih? Tunggu saja aku." Beberapa orang langsung lari untuk memindahkan bala bantuan. "Sekarang sudah selesai, Junlin. Kamu lari sejauh mungkin, jangan datang mencari ibu lagi. Ibu bisa menemuimu di sini hidup, tapi sayang sekali. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati jika mereka datang." Zhou Yingning menangis. Aturan yang ditetapkan untuknya adalah, tidak ada kontak dengan dunia luar, apalagi siapapun yang mengetahui tentangnya. Jika ada yang tahu, mereka akan tutup mulut, bunuh semua orang yang mengetahui situasinya. Inilah mengapa keluarga Ye berani meninggalkan Zhou Yingning di sini tanpa takut beritanya bocor. Siapapun yang mempunyai informasi apapun akan dibunuh. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Bu, sejujurnya, aku menemukanmu kali ini hanya untuk membawamu pergi. Tolong kemasi barang-barangmu dan kami siap berangkat, kan?" "Apa?" Kata-kata Ye Junlin sangat berarti padanya. Itu seperti sambaran petir. Dia bahkan tidak berani meninggalkan lingkungan ini. Bagaimana dia berani meninggalkan Zhenjiang? Ini akan membuatnya takut setengah mati. Selama hampir 30 tahun, aturan pengurungan telah tertanam kuat di hatinya. Itu telah menjadi belenggu, itu adalah ketakutan yang sering dia impikan. Beraninya dia, kondisi apapun dapat diterima, tetapi keluar dari Zhenjiang jelas bukan suatu pilihan. "Nak, ibuku mengerti maksudmu. Tapi peraturan ini ditetapkan oleh keluarga Ye di ibu kota. Ibuku bertekad untuk tidak keluar dari Zhenjiang. Selama aku pergi, mereka akan membunuhmu. Pernahkah kamu melihat batu nisan itu? Itulah yang selalu aku persiapkan untukmu." Zhou Yingning sudah menangis begitu keras. Ye Junlin senang, orang yang ingin membunuhku belum lahir. Dia telah berada di medan perang selama 6 tahun, dan dia kembali hidup berkali-kali setelah berada dalam bahaya. Bagaimana dia bisa takut pada keluarga Ye belaka? Terlebih lagi, sekarang kita berada di Zhenjiang kecil, tidak ada yang perlu ditakutkan. "Bu, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Apapun yang terjadi, aku akan membawamu pergi hari ini." Ye Junlin tegas, "Nak, tahukah kamu siapa yang bertanggung jawab atas ibuku di Zhenjiang selama ini? Itu adalah orang nomor 1 di Zhenjiang. Raja Zhenjiang. Keluarga Ye telah membiarkan Raja Zhenjiang mengawasiku selama hampir 30 tahun. Bisa dibilang dia memiliki keputusan akhir di seluruh kota Zhenjiang. Orang-orang atau mata-matanya ada di mana-mana di kota Zhenjiang. Dia tahu persis berapa banyak orang asing yang datang ke lingkungan ini." Zhou Yingning membujuk, "Nak, saya tahu kamu tidak biasa saja sekarang. Tapi kamu tidak akan pernah bisa melawan Raja Zhenjiang, apalagi keluarga Ye di ibu kota. Dengarkan aku, pergi sekarang." Bahkan Li Ziran mulai merasa malu. Apa yang bisa Ye Junlin lakukan untuk melawan bos super ini? Bagaimana kalau kita meninggalkan King's Landing dulu dan kemudian memikirkan pilihan lain? Li Ziran menyarankan. Ye Junlin tampak keras kepala. "Ziran, kenapa kamu tidak pergi dulu, dan aku akan tinggal?" "Itu tidak akan berhasil. Aku akan membawanya bersamamu jika kamu punya sesuatu." Zhou Yingning berkeringat deras. Mengapa kedua anak ini begitu keras kepala? Boom! 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 Saat itu, beberapa mobil keluar halaman, dan puluhan orang turun dari mobil. "Zhou Yingning, kamu orang tua, kudengar kamu menemukan pembantu untuk meninggalkan kota Zhenjiang. Kamu sangat berani." Sebuah suara datang, dan Zhou Yingning sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Itu adalah ketakutan yang mendalam. Wei Yifei, putra Raja Zhenjiang Wei Tianfan.
Kini Raja Zhenjiang telah memberikan kekuasaan penuh untuk mengatur urusan Zhou Yingning kepada putranya. Saya ingin Wei Yifei mendapatkan bantuan dari keluarga Ye di ibu kota. Bermanfaat untuk masa depan, begitu Wei Yifei mendengar Zhou Yingning melarikan diri, dia segera membawa seseorang ke sini. Kamu memang menemukan bantuan? Wei Yifei mencibir setelah melihat Ye Junlin dan yang lainnya. Ya, Zhou Yingning, kamu sangat berani, bukankah kamu berlutut ketika kamu melihatku sebelumnya? Apa, hari ini kamu memberontak terhadapku? Kamu bahkan tidak berlutut untukku, Wei Yifei berkata dengan dingin. Pembuluh darah Ye Junlin menyembul saat mendengar ini. Bagaimana orang-orang ini menyiksa ibu saya selama 20 tahun terakhir ini? Dia ingin membayar kembali 2 kali lipat jumlahnya. Tuan Muda Wei, saya salah. Saya akan berlutut untuk Anda sekarang. Dengan mengatakan itu, Zhou Yingning hendak berlutut di depan Wei Yifei. Tapi Ye Junlin menangkapnya. Bagaimana ibuku bisa berlutut di hadapan orang lain? Hah, ibu, ini, anakmu, Wei Yifei terkejut. Wei Yifei mulai memandang Ye Junlin dengan hati-hati, tua abadi. Apakah ini putramu Ye Junlin? Wanita jalang itu benar-benar ditemukan di sini, ini mengejutkan. Wei Yifei, setiap kali ayahnya melapor ke keluarga Ye di ibu kota, satu hal yang sering dia katakan adalah, urusan Zhou Yingning di Zhenjiang tidak akan pernah diketahui orang luar. Apalagi mereka yang dekat dengannya tidak akan pernah mengetahuinya. Namun mereka tidak pernah menyangka putra Zhou Yingning akan datang mencari mereka. Jika keluarga Ye mengetahui hal ini, seluruh keluarga mereka tidak akan mampu membelinya. Jika terjadi kesalahan, keluarga Wei akan dimusnahkan. Wei Yifei berkeringat dingin saat memikirkan hal ini. Ya, Ye Junlin, kamu cukup mampu. Kamu sebenarnya menemukan jalan ke sini secara tidak sengaja. Wei Yifei menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dia menoleh untuk melihat ke arah Zhou Yingning dan berkata, Zhou Yingning, kamu tahu aturan yang telah kami tetapkan. Siapapun yang mengetahui informasi dan jejakmu akan dibungkam. Apalagi putramu, aku tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkan Zhenjiang hidup-hidup. Bagaimana jika dunia tahu identitas sebenarnya dari ibu dan anakmu? Mata Wei Yifei berkilat dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, bunuh ketiga orang ini. Jika biasanya, dia akan melihat Li Ziran seperti ini cantik. Dia pasti akan menangkapnya dan bermain dengannya saat dia datang. Tapi sekarang terlalu banyak yang terlibat, dan dia hanya bisa membunuh. Bersambung.